Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nuna di mata pelajaran matematika kelas 8 SMP Hasyim Asy'ari Tulangan. Baik anak-anak, materi kita hari ini masih pola bilangan bagian kedua. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap kita lanjutkan? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat 1. Mengeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. 2. Mengenal macam-macam pola bilangan. Dan menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita ingat-ingat pembelajaran kita yang kemarin, apa itu pola bilangan. Kalau kemarin ada beberapa contoh, kita tambahkan lagi. Yang biasanya anak-anak temui, yang termasuk pola bilangan adalah kalender, seperti gambar di atas. Nah, dalam kalender ada bilangan yang berpola, baik yang secara mendatar, menurun, maupun diagonal atau miring. Jadi, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang memiliki pola yang sama dan teratur. Sekarang kita pelajari macam-macam pola bilangan. Pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Contohnya ini, masih ingat ya, bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Dari bilangan pertama ke bilangan kedua dan seterusnya didapatkan dari menambahkan bilangan 2. Contoh 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5 dan seterusnya. Yang kedua pola bilangan genap. Sama dengan pola bilangan ganjil. Pola bilangan genap didapatkan dari menambahkan bilangan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6 dan seterusnya. Pola bilangan Fibonacci. Masih ingat tokoh kita yang kemarin ya, Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci didapatkan dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Contoh, perhatikan bilangan ketiga. Bilangan ketiga ada bilangan 2. 2 didapatkan dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Dua bilangan sebelumnya yaitu 1 dan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bilangan keempat sekarang. Ada bilangan 3. Bilangan 3 didapat dari 1 ditambah 2 dan seterusnya. Yang keempat ada pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal berbentuk segitiga, di mana di sisi miringnya itu semuanya diisi oleh bilangan 1. Sedangkan di dalam segitiga itu didapatkan dari penjumlahan dua bilangan di atasnya. Contoh, perhatikan anak-anak baris ketiga. Baris ketiga ada bilangan 1, 2, 1. Nah, kalau angka 1, bilangan 1, karena memang di sisi kanan dan kiri itu diisi dengan bilangan 1 ya. Sedangkan bilangan 2 itu didapatkan dari penjumlahan bilangan di atasnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang yang baris keempat, dilihat. Ada 1, 3, 3, 1. Bilangan 3 itu didapatkan dari penjumlahan dua bilangan di atasnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan seterusnya. Pola bilangan yang lain ada pola bilangan persegi. Nah, perhatikan konfigurasi objek berikut. Bilangan 1 ada 1 lingkaran. Bilangan 4 ada 4 lingkaran yang kalau ditata itu membentuk bangun persegi. Bilangan 9 juga seperti itu. Ada lingkaran 3 dikali 3, itu persegi ya.
Nah, bilangan yang kedua adalah pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang berarti sisi-sisinya tidak sama besar. Contoh, bilangan 12. 12 itu disusun dari 3 lingkaran dan 4 lingkaran, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Nah, perhatikan bentuknya. Urutan yang pertama berisi 1 lingkaran. Urutan yang kedua ada 3 lingkaran yang membentuk bangun segitiga. Urutan ketiga juga seperti itu. Urutan ketiga berarti terdapat 6 lingkaran. Pola bilangan segitiga itu dengan menjumlahkan urut dari bilangan 2. Misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Dan seterusnya. Ada lagi pola bilangan pangkat 2. Pola bilangan pangkat 2 itu merupakan perhitungan dari pola bilangan persegi, anak-anak. Coba diperhatikan. Pada pola bilangan persegi, di barisan pertama ada bilangan 1. 1 didapatkan dari 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat hasilnya 1. Pada baris kedua, barisan bilangan kedua ada bilangan 4. 4 didapatkan dari 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Pola ketiga, barisan ketiga ada bilangan 9. 9 didapatkan dari 3 pangkat 2. Ya. Ada lagi pola bilangan pangkat 3. Mulai dari 1 pangkat 3 hasilnya 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dan seterusnya. Nah, kita sekarang pelajari istilah pada pola bilangan. Yang pertama, N. N adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Suku. Suku itu urutan bilangan atau dilambangkan dengan U. Ada suku ke N, berarti urutan bilangan ke N. Dilambangkan dengan UN. Kemudian ada lagi beda setiap suku, dilambangkan dengan B. Perhatikan konfigurasi objek berikut. Barisan pertama ada, di suku pertama ada 2 lingkaran, suku kedua ada 4 lingkaran, suku ketiga ada 6 lingkaran, dan suku keempat ada 8 lingkaran. Jika kita tuliskan dalam bilangan, berarti ada pola bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, bilangan 2 bisa kita nyatakan sebagai U1 atau suku ke-1. Bilangan 4 sebagai U2 atau suku ke-2. Bilangan 6 bisa kita sebut sebagai U3 atau suku ke-3. 8 bisa kita sebut sebagai U4 atau suku ke-4. Nah, 2, 4, 6, 8 merupakan pola bilangan. U1, U2, U3, U4 merupakan suku ke N. N tadi kan bilangan ya, mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan bedanya itu berapa? Bedanya itu adalah selisih suku kedua dengan suku pertama. Nah, dari suku kedua ke suku ketiga dan seterusnya itu harus mempunyai beda yang sama. Semuanya dijumlah dengan bilangan 2 ya. Nah, ini namanya beda. U1 bisa kita sebut sebagai suku pertama. Kita dapat menentukan pola barisan bilangan dengan 2 cara, yaitu bisa menggunakan analisis atau coba-coba, juga bisa menggunakan rumus. Contoh 1. Menentukan pola barisan bilangan dengan analisis. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Ada yang mau nyoba? Nah, perhatikan. 2 menjadi 5 ditambah
Jadi maksudnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Apa berlaku untuk suku berikutnya? Kita coba. Apakah 5 ditambah 3 sama dengan 8? Oh, betul. Berarti semuanya ditambahkan bilangan 3. Maka 3 suku selanjutnya dapat kita hitung. 11 ditambah 3 sama dengan 14. 14 tambah 3 sama dengan 17. Dan 17 ditambah 3 sama dengan 20. Contoh kedua, menentukan pola barisan bilangan dengan rumus. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan persegi. Masih ingat ya? Bilangan persegi berarti dua sisinya sama besar, sama panjang. Nah, di barisan pertama ada bilangan 1, barisan kedua 4, barisan ketiga 9, barisan keempat 16. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi kita dapatkan rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Maksudnya pada suku kedua misalnya, jika kita isi maka U2 sama dengan 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Misalnya pada suku keempat, ada angka berapa anak-anak? 16 ya. Nah, kalau kita tuliskan U4, berarti N-nya 4 ya. U4 sama dengan 4 pangkat 2. Berapa 4 pangkat 2? 16. Ya, pintar. Jadi, kita bisa menghitung U5 sama dengan, berarti 5 dipangkat 2 sama dengan 25. U6 berarti suku ke-6 adalah 6 pangkat 2 sama dengan 36. U7 sama dengan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Pinter. Nah, sekarang tugasnya anak-anak. Silakan dikerjakan di buku tulis dengan uraian jawaban yang jelas. Kemudian upload di link tugas kelas yang akan saya berikan. Hanya 2 soal saja. Yang pertama, menentukan 5 suku berikutnya dari pola bilangan 1, 3, 4 yang merupakan pola bilangan Fibonacci. Masih ingat ya? Silakan dibuka lagi pola bilangan Fibonacci. Yang kedua, tentukan suku ke-20 dari gambar pola berikut. Sudah ada gambarnya, sudah ada rumusnya. Berarti kalau suku ke-20, N-nya berapa? 20. Pintar. Silakan dilanjutkan. Nah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.